Di awal bulan Juni, kasus COVID-19 di Jawa Tengah meluas. Lonjakan kasus signifikan pertama ditemukan di wilayah Kabupaten Kudus. Kemudian 3 minggu pasca liburan Lebaran, sejumlah wilayah di Jawa Tengah juga mengalaminya. Virus varian Delta adalah mutasi virus COVID-19 yang kini banyak memapari warga. Virus ini mudah menular dan lebih ganas. Ternyata varian Delta tidak hanya memapar warga Jawa Tengah, tapi di semua provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Melihat kondisi ini, pemerintah pusat langsung mengambil tindakan dengan mengambil langkah melakukan PPKM darurat. PPKM darurat dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Bersifat lebih ketat dari PPKM sebelumnya, PPKM darurat melibatkan Polri dan TNI yang melakukan penyekatan di batas wilayah. Jawa Tengah pun menerapkan PPKM darurat. Terdapat 25 kabupaten kota zona merah di Jawa Tengah. Namun saat itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan 35 kabupaten kota di Jateng agar ikut menerapkan PPKM darurat. Usulan itu pun diterima. Harapan kita seluruh pemerintah daerah taat. Lebih khusus ini kan ada di Jawa dan Bali ya. Bali ini semuanya bisa mentaati. Nah, tugas saya di Jawa Tengah, maka hasil rapat kemarin langsung saya sosialisasikan kepada para bupati wali kota. Saya usul pada bupati wali kota, bagaimana kalau seluruh kabupaten kota sebaiknya ikut dan menundukkan diri pada regulasi itu. Apa artinya? Kita nggak usah bicara zona. Pokoknya yang di Jawa Tengah semua ikut aturan gitu. Sehingga kapan mal tutup, ya, tempat wisata, hiburan tutup sementara, itu semua melakukan yang sama. 10 hari berjalan PPKM darurat di Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah berencana akan memperketat PPKM darurat yang sudah dilaksanakan dengan penutupan pintu masuk dan keluar tol. Penutupan yang akan dilakukan mulai tanggal 16 Juli tersebut dilakukan karena Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tujuan mobilitas masyarakat, sehingga pergerakan masyarakatnya masih tergolong tinggi di saat PPKM darurat. Pintu masuk ulang, pintu eksis. Tidak hanya di pintu eksis yang kita lakukan perketatan, termasuk di 224 penyekatan checkpoint yang kita lakukan akan kita perketat kembali dalam rangka mengurangi kegiatan-kegiatan mobilitas masyarakat di wilayah kita. Kecuali mereka yang benar-benar bekerja di sektor-sektor esensial maupun kritikal, dengan tentu menggunakan administrasi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh terkait dengan edaran daripada Mendagri nomor 15, nomor 16 2021. Segala upaya dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Selain PPKM darurat, program vaksinasi terus dilakukan. Setelah kepada nakes, pelayanan publik dan lansia, kini vaksinasi masuk ke sasaran anak usia 12 hingga 17 tahun. Diharapkan dengan percepatan vaksinasi bisa melindungi masyarakat dan tercipta kekebalan tubuh seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi pelaksanaan vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita melakukan vaksinasi sebanyak 1.000 orang yang kita targetkan nanti 1 minggu ini 4.000, dan kita harapkan adanya percepatan vaksinasi ini bisa melindungi para petugas, para pelayan publik, para pekerja di Pelabuhan Tanjung Mas, dan kita harapkan segera terjadi kekebalan komunal, herd immunity, dan kita berharap semuanya penyebaran COVID-19 bisa kita hambat dan kita hilangkan. Semoga kedua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka COVID-19 tersebut
berjalan dengan baik. PPKM dan vaksinasi berjalan sejalan menuju herd immunity.